Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan model analisa data penjualan tentang barang elektronik. Nah, di sini saya menggunakan beberapa library. Yang pertama saya gunakan Stream Streamlit yang sudah saya tulis import sini AST yang merupakan library Python untuk membuat antarmuka pengguna UI berbasis web dengan cepat dan sederhana. Yang kedua saya menggunakan Pandas ASPD merupakan library utama untuk manipulasi data format tabel uh, data frame di Python. Yang ketiga menggunakan NumPy, import NumPy as NP. NumPy digunakan untuk operasi matematika dan manipulasi array untuk vektor numerik. Yang keempat ada from start model TSA state space Sarimax import Sarimax. Mengimport model Sarimax dari seasonal Arima with exogenous grace source dari library start model digunakan untuk analisis deret waktu time series forecasting terutama pada data dengan pola musiman. Library selanjutnya menggunakan Matplotlib. Pyplot merupakan library visualisasi data. Pyplot menyediakan antarmuka seperti MATLAB untuk membuat grafik fungsi dapat dipanggil dengan PLT, misalnya plt.plot. Lalu selanjutnya menggunakan IO dari Bytes IO dari IO. Nah, Bytes IO digunakan untuk menyimpan data dalam format biner di memori, sering dipakai untuk membuat file atau gambar sementara tanpa perlu menyimpannya ke disk. Yang selanjutnya menggunakan disk 64 digunakan untuk mengenkode dan dekode data dalam format teks ASCII. Biasanya dipakai untuk mengonversi file biner gambar, file CSV menjadi format teks agar bisa ditampilkan atau di-download dalam Streamlit. Yang terakhir menggunakan from data time import time delta. Time delta digunakan manipulasi durasi waktu seperti menambah atau mengurangi waktu dalam hari, jam, menit, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan lanjutkan untuk penjelasan yang tadi dijelaskan oleh Abu, di mana def shift plot to base 64 itu digunakan untuk penyimpanan plot. Matplotlib sebagai string base ini digunakan untuk penyimpanan sementara, di mana ada shortcut di bawahnya yaitu buff sama dengan batch IO yaitu dalam kurung membuat objek buffer yang memori menggunakan batch IO yaitu digunakan untuk penyimpanan sementara dari batch IO-nya. Lanjut ada PLT save file dalam kurung format dengan PNG, di mana ini menyimpan plot buffer dalam format PNG. Selanjutnya ada buff titik dalam kurung 0 yaitu mengembalikan posisi pointer ke awal buffer agar dapat dibaca dari awal. Dan satunya ada base 64 IMG sama dengan base 64 titik B64 encode dalam kurung buff dot read dalam kurung tutup dot decode dalam kurung titik UTF min 8 yaitu di mana dalam buff read-nya itu yaitu membaca gambar dari buffer yaitu buff titik read. Dan base 64 titik B64 encode itu mengkonversi data tersebut menjadi format base menggunakan yang saya jelaskan tadi itu base 64 titik B64 encode. Dan hasil base 64 itu diubah menjadi string menggunakan dot decode dalam kurung UTF-8. Selanjutnya di bawahnya yaitu ada buff titik close, di mana ini menutup buffer untuk buffernya. Dan di bawahnya ada plt.close, ini juga menutup matplotlib agar tidak menghabiskan memori. Dan yang terakhir ada return base 64 min img yaitu mengembalikan string gambar dalam format base 64. Sekian penjelasan dari saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan kode dari teman saya yang sebelumnya. Untuk
kode yang nomor 19 itu, tapi sebelum saya menjelaskan bagian-bagiannya, saya akan menjelaskan fungsi ini dirancang untuk melakukan pemrosesan pada data yang diunggah dalam bentuk CSV. Pemrosesan ini adalah langkah penting dalam persiapan data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Untuk kode nomor 19 itu mendefinisikan sebuah fungsi yang bernama preproses data yang menerima satu argumen, yaitu upload file. Argumen ini diasumsikan sebagai sebuah file CSV yang akan diproses. Untuk kode yang nomor 20 itu berfungsi sebagai membaca data CSV. Untuk kode yang nomor 21 berfungsi mengubah tipe data tanggal. Untuk kode yang nomor 22 berfungsi menghapus baris dengan nilai 0. Dan untuk fungsi kode yang terakhir, yang nomor 23, fungsi untuk mengembalikan data frame. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman. Jadi kode selanjutnya ini yaitu mendefinisikan fungsi calculate summary yang bertujuan untuk menghitung ringkasan penjualan dari sebuah data frame. Fungsi ini menghitung total penjualan dengan mengakali kolom price dan sold, lalu menjumlahkan hasilnya menggunakan titik sum, dan itu total unit terjual, total dalam kurung total unit, dihitung dengan menggunakan kolom sold. Rata-rata harga, average price, APG price, dihitung menggunakan metode titik min pada kolom price. Fungsi ini mengembalikan 3 nilai: total pendapatan, total unit terjual, dan rata-rata harga. Sekian dari saya. Kode ini terdiri dari dua fungsi yang digunakan untuk menganalisis data penjualan, yaitu berdasarkan lokasi dan produk. Fungsi analisis location sales bertujuan untuk menghitung total penjualan pada setiap lokasi. Data penjualan dikelompokkan berdasarkan kolom location, lalu dijumlahkan dan diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Untuk lokasi dengan penjualan tertinggi diambil sebagai lokasi teratas. Dan fungsi ini mengembalikan total penjualan per lokasi beserta lokasi dengan penjualan tertinggi. Sementara itu, fungsi analis product sales berfungsi untuk menganalisis penjualan berdasarkan produk. Data penjualan dikelompokkan berdasarkan kolom name, dijumlahkan dan diurutkan dari penjualan terbesar. Kemudian hanya 5 produk teratas yang diambil. Fungsi ini juga mengidentifikasi produk dengan penjualan tertinggi dari daftar tersebut. Pada akhirnya, fungsi ini mengembalikan daftar 5 produk dengan penjualan tertinggi serta produk yang menduduki peringkat pertama dalam penjualan. Baik, selanjutnya, kode di atas adalah fungsi forecast sales yang memprediksi penjualan selama 30 hari ke depan. Menggunakan model Sarimax, fungsi ini mengatur kolom date sebagai indeks data. Melatih model Sarimax pada data penjualan. Membuat prediksi selama 30 hari. Menghasilkan data frame berisi tanggal prediksi data nilai forecast. Fungsi ini membantu menganalisis tren penjualan berdasarkan data historis. Sudah. Yun. Sudah. Pendek banget. Aduh, stop dulu. Itu yang kotak. Stop aja. Kemarin kenapa gitu juga? Itu yang kotak. Baik, shortcut berikut untuk membuat visualisasi berupa grafik penjualan berdasarkan lokasi dan grafik 5 produk teratas berdasarkan penjualan. Grafik penjualan berdasarkan lokasi bertujuan untuk menampilkan total bentuk diagram batang. Data penjualan dikelompokkan berdasarkan lokasi, dijumlahkan dan divisualisasikan dengan warna biru muda untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai lokasi dengan kinerja terbaik. Selain itu, grafik 5 produk teratas menunjukkan
produk-produk yang memiliki jumlah penjualan tertinggi. Data ini diurutkan dari yang paling tinggi dan ditampilkan dalam diagram batang berwarna salmon untuk menyoroti produk unggulan. Visualisasi ini sangat penting untuk memberikan wawasan strategis kepada pengguna mengenai area dan produk yang paling berkontribusi terhadap penjualan. Baik, selanjutnya adalah kode untuk mengintegrasikan semua fungsi yang telah dibuat sebelumnya dan membangun antarmuka pengguna menggunakan Streamlit. Pada tahap ini, pengguna dapat mengunggah file CSV untuk dianalisis. Setelah file diunggah, sistem akan memproses data melalui fungsi-fungsi yang sudah disiapkan seperti pre-processing, analisis ringkasan, visualisasi grafik, dan forecasting. Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk ringkasan data seperti total pendapatan, jumlah unit terjual, hingga rata-rata lokasi dengan penjualan tertinggi dan produk yang paling laris. Selain itu, grafik visualisasi seperti tren penjualan harian dengan prediksi penjualan berdasarkan lokasi dan 5 produk teratas juga ditampilkan langsung di layar untuk memberikan wawasan visual kepada pengguna. Tugas ini mencakup seluruh proses akhir yang menghubungkan back-end analisis dengan tampilan antarmuka yang ramah pengguna. Baik, berikut adalah hasil lahdiran yaitu hasil program tadi selahdiran. Sini terdapat ada total pendapatan, total unit jual, harga rata-rata, terus lokasi teratas berdasarkan penjualan, lalu produk teratas berdasarkan penjualan. Selanjutnya grafik harian prediksi. Selanjutnya adalah penjualan berdasarkan. Selanjutnya adalah produk teratas berdasarkan penjualan. Produk sekian dari video modding dari kami. Akhir kata saya terima kasih.